Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJ Ajem Yunlong. Ada sedikit perubahan tentunya dengan kondisi yang terjadi di Hong Kong. Kami terus mendoakan biar kiranya Tuhan yang melindungi dan memberikan kesembuhan secara total ya, biar segala sesuatu menjadi normal kembali. Dan untuk itu dengan ditutupnya gereja ya untuk beberapa waktu ke depan ini kita harus beradaptasi ya, tetapi kita percaya dengan keterbatasan yang kita miliki, Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang tidak terbatas. Dia akan menyempurnakan segala keterbatasan yang kita miliki, termasuk khotbah atau firman Tuhan yang kami akan sampaikan minggu ini juga beberapa minggu ke depan yang akan dipersingkat supaya mempermudah setiap jammers dimanapun teman-teman berada di seluruh penjuru Hong Kong, karena kami tahu ada banyak yang tidak diberikan libur, dan kalaupun libur tidak bisa ke gereja saat ini, sehingga untuk mempermudah bisa mendengarkan firman Tuhan secara online saja. Biar kita persingkat ya, walaupun mungkin menjadi lebih pendek ya ibadahnya, tapi kami percaya di dalam Tuhan kita maka tidak ada sesuatu yang terbatas, karena Dia tidak terbatas dan Dia akan menyempurnakan sekali lagi yang tadi saya katakan, apa yang terbatas untuk saya dan saudara. Amin. Tapi hari ini kita tetap akan bersuka cita dan kita tetap akan dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita melanjutkan dari beberapa waktu lalu, kita dengarkan kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya. Kita belajar dari Daniel bagian yang pertama dan memfokuskan kepada bagaimana Daniel dan teman-temannya ya, berempat mereka dibawa ya ke Babel ya, dan mereka harusnya makan makanan yang najis ya, tetapi sekali lagi kita diingatkan bahwa makanan tersebut diberikan kepada mereka dengan pemikiran raja dan juga orang-orang di negara asing tersebut bahwa itu makanan yang terbaik bagi mereka. Tapi mereka tahu itu makanan yang najis dan mereka memilih untuk makan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ternyata kita melihat bagaimana Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan membuat mereka lebih sehat dan lebih hebat daripada orang-orang lain. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita mengenai hidup Daniel, tapi kita lihat dari sisi teman-temannya tersebut, yaitu yang namanya sudah diganti menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana Allah bersama-sama dengan mereka saat mereka dilemparkan ke dalam tungku perapian ya. Untuk itu saya mengajak saudara sekalian ya untuk membaca secara pribadi saja sendiri dari kitab Daniel pasalnya yang ketiga ya. Seluruh ayat di dalam pasal ketiga kitab Daniel silahkan dibaca sendiri. Saya akan langsung saja kepada bahan hari ini. Yang kita ambil memang dari kitab Daniel pasal 3 ini, berbicara bagaimana Raja Nebukadnezar menjadi marah saat Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas yang dibuatnya tersebut. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar pun melemparkan ya Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam tungku perapian, di mana di dalam Daniel 3 ayat yang ke 19 dikatakan di sini, saat Raja Nebukadnezar marah, dia bahkan meminta untuk memanaskan tungku perapian tersebut 7 kali lipat lebih panas ya. Saking panasnya sampai di Daniel 3 ayat yang ke 21 ini 22 ya. Orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam tungku perapian tersebut sampai terbakar, mereka pun mati ya. Namun kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mati ya. Jadi yang membawa mereka kebakar, dan akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego kelempar begitu saja ke dalam tungku perapian itu, tapi tidak mati. Amin. Nah, apa yang kita pelajari dari kehidupan teman-teman Daniel tersebut? Apa yang kita pelajari dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ada 5 hal yang kita pelajari, katakan ke kanan kiri 5 hal. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih takut kepada Tuhannya daripada kepada yang lainnya, termasuk kepada Raja Nebukadnezar. Kalau saudara baca dari Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-18 dikatakan di sini, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah
Tuanku ketahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sini menunjukkan rasa takut Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allahnya dibandingkan kepada apapun yang ada di sekeliling mereka. Mereka bukan arogan, mereka bukannya sok-sokan, ya, tetapi mereka berdiri di atas dasar takut akan Tuhan. Sehingga sekalipun mereka tahu mereka menghadapi kematian, ya, dilempar ke dalam tungku perapian itu, mereka lebih takut mati dan akhirnya tidak ketemu dengan Tuhan, ya. Ada satu peribahasa atau mungkin pokoknya kata emas kali ya, yang mengatakan saya lebih baik memilih percaya kepada Tuhan dan kalau saya mati tidak mendapati ternyata Tuhan itu ada, dibandingkan saya memilih tidak percaya di masa hidup saya, tidak percaya kepada Tuhan, dan saat saya mati ternyata Tuhan benar ada, maka celakalah saya karena saya akan dihakimi, ya toh. Tetapi kalau kita sudah percaya dan ternyata mati tidak ada Tuhan pun, ya sudah loh, tidak masalah karena tidak ada penghakiman berarti, ya kan. Tetapi kalau ternyata apa yang kita ikuti selama ini benar dan kita memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, memilih untuk tidak takut kepada Tuhan, maka celakalah saya dan saudara-saudara. Nah, itulah yang menjadi dasar pada masa Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah patung tersebut. Dan mereka katakan, saya nggak akan melakukan pembelaan Tuanku. Saya nggak akan memberikan alasan kenapa saya nggak mau nunduk nyembah ke patung Tuanku. Pokoknya buat kami hanya menyembah Tuhan Allah kami. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Allah kami akan membebaskan kami, melepaskan kami, menyelamatkan kami. Tetapi mereka dengan begitu percaya dirinya, mereka katakan kembali, kalaupun kami tidak diselamatkan, ketahuilah Raja Nebukadnezar, kami tidak akan menyembah patung tersebut. Ini adalah suatu pelajaran yang luar biasa bagi saya dan saudara-saudara sebagai pengikut Tuhan. Kita harus belajar untuk lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada orang-orang yang lainnya di sekeliling kita. Dan ini bukan berarti sekali lagi kita menjadi arogan, kita menjadi sok tahu, kita menjadi sombong dan lain sebagainya. Tetapi kita berhikmat di dalam Tuhan kita dan melakukan segala sesuatu oleh karena dasar takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan ya arahan kepada saya dan saudara di dalam hikmat yang Dia sudah berikan tersebut. Oleh karena kita takut kepada Dia, maka akan tumbuhlah hikmat di dalam diri saya dan saudara-saudara. Maka Tuhan akan memberikan arahan ya. Pada saat kita masih tetap oke, no problem, kita jalanin terus. Tapi pada saat kita lihat jalan yang sedang kita lalui ini kok makin lama makin bukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, malah menjelekkan nama Tuhan, dan pokoknya tidak sesuai dengan apa yang kita pegang di dalam iman kita, maka Tuhan akan arahkan dan kita mampu melakukan keputusan yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Stop, enough is enough. Saya tidak akan menyembah Allah lain, saya tidak akan mengecewakan Allah saya ya. Jadi semua ini harus ada di atas dasar takut akan Tuhan, bukan karena kita sok dan arogan bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan kebenaran, di luar Yesus semua masuk neraka. Ya memang kita tahu itu yang dikatakan firman Tuhan, tetapi bukan karena kearogansian kita ya kita melakukan keputusan demi keputusan dalam kehidupan kita, tapi kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat mereka berdiri di atas imannya dan mengatakan dengan tidak gentar kepada Raja Nebukadnezar, saya tidak akan menyembah patung tersebut. Mereka melakukannya atas dasar takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Saudara, yang kedua yang kita pelajari dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego yaitu Tuhan membela umatnya. Ya, kalau saudara baca dari Daniel pasal 3 ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-27, maka saudara akan melihat di sini bagaimana Raja Nebukadnezar kaget saat mereka dilemparkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam tungku perapian tersebut. Ya, tadi dikatakan yang orang-orang yang lemparnya saya sampai mati, tapi mereka akhirnya terlepas sampai masuk ke dalam tungku tersebut. Ya, karena yang bawa mereka udah keburu mati ya, mereka terlepas masuk ke dalam situ. Tapi lalu Raja Nebukadnezar melihat dan dia nanya, loh tadi bukannya 3 orang yang dilemparkan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kok saya melihat ada 4 orang yang mondar-mandir ya, dan melihat bahwa bahkan yang orang yang keempat ini terlihat seperti anak dewa ya. Allah beserta saya dan saudara Immanuel di dalam segala perkara kesusahan, bahkan di dalam situasi Hong Kong saat ini. God Immanuel, Tuhan beserta dengan teman-teman sekalian, Tuhan beserta dengan majikan-majikan saudara, Tuhan beserta dengan pemerintah di Hong Kong juga ya. Tuhan akan memberikan pembelaannya kepada umatnya. Apalagi kalau saudara terus berdoa dan meminta, memohon pertolongan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan pembelaan ya. Pada saat saudara berdiri teguh ya di dalam iman saudara, di atas dasar iman saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela saudara karena saudara adalah umat kepunyaannya. Yang percaya katakan amin.
Ya, saudara melihat bagaimana Tuhan membela Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mereka tidak terbakar. Bahkan di ayat yang ke-27 dikatakan di sini bagaimana semua orang ya di sana ya, official ya, orang pemerintah ya, pegawai negeri, pokoknya ya semualah pokoknya yang kerja di kerajaan tersebut, dan seluruh orang yang melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tercengang karena ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego saat keluar dari tungku perapian tersebut tidak tersentuh api sama sekali. Jangankan tubuhnya, jangankan rambutnya, bahkan bajunya pun tidak ada yang tersentuh dengan api, dikatakan firman Tuhan. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena Tuhan sungguh membela Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan seperti mereka mengikut Tuhan, maka saudara, Tuhan pula yang akan membela saya dan saudara yang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego yaitu membuat hidup saya dan saudara menjadi persembahan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Hidup kita patut membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego saat mereka memutuskan untuk tetap teguh di dalam imannya dan menolak untuk mengecewakan Allahnya, maka hidup mereka pun menjadi persembahan yang hidup. Dan ini sungguh-sungguh karena mereka sampai dilemparkan ke dalam tungku perapian tersebut. Artinya mereka sampai dikorbankan di dalam kehidupannya. Mungkin di dalam kehidupan saya dan saudara saat ini kita tidak sampai dikorbankan sampai mati, tidak sampai dilemparkan dalam tungku perapian. Tapi mungkin ada pengorbanan lain yang harus kita lakukan. Mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, kehilangan ini, kehilangan itu, ya, dicemooh dan lain sebagainya. Percayalah saudara-saudara, saat kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, kita telah menjadi persembahan yang hidup. Dan pada saat kita menjadi persembahan yang hidup, Allah sangat senang sekali. Saudara, lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat mereka menolak untuk menyembah patung emas tersebut, mereka dilemparkan ke dalam tungku perapian. Tapi lihat apa yang terjadi saat mereka keluar. Tidak tersentuh sama sekali dengan api. Bahkan Raja Nebukadnezar berkata di Daniel 3 ayat 28, dikatakan sini, terpujilah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudara, bayangkan saudara-saudara, ya. Jadi di sini jadi mulai terbalik. Dari tadinya Nebukadnezar marah, si Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah ya berhala yang dibuatnya. Di sini malah dia berkata terbalik ya, dari keputusan dia yang awal untuk membunuh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan di sini, wah, Allah kalian luar biasa. Maka dia katakan, terpujilah ya Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saudara, ini terjadi bukan karena Nebukadnezar semata-mata menjadi pintar dan memutuskan bahwa oh benar Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego yang luar biasa. Tetapi ini terjadi karena pengorbanan ya daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bersedia untuk melalui tungku perapian tersebut, sehingga lewat masalah tersebut Tuhan berkarya memberikan mujizat. Baru Raja Nebukadnezar dan seluruh orang lainnya melihat bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego memang luar biasa. Inilah yang dinamakan persembahan yang hidup, saat kita mau melakukan segala sesuatunya demi kemuliaan nama Tuhan, sekalipun itu berkorban ya 1-2 hal di dalam kehidupan kita ya. Saudara, Tuhan pasti akan menguatkan saya dan saudara-saudara kalau memang ada hal-hal yang perlu kita korbankan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, saudara-saudara, hal yang kita pelajari dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah hidup melalui banyak mujizat ya. Mereka yang setia kepada Tuhan akan hidup melalui mujizat demi mujizat. Saudara, Daniel 3 ayat 29, di sini kita belajar, saudara-saudara, bagaimana Raja Nebukadnezar bukan saja mengatakan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Allah yang luar biasa. Di sini dikatakan bahwa raja mengeluarkan peraturan bahwa siapapun juga yang menjelek-jelekan ya, atau berkata buruk atau berkata yang menentang kepada Allah Sadrak, dan Mesak, dan Abednego, maka akan dipotong-potong dan rumahnya akan dihancurkan, saudara-saudara, diluluh lantakan. Jadi di sini saudara-saudara, kita melihat, loh, kok jadi terbalik? Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tadinya musuh dari orang-orang itu semua ya, mau dijatuhkan oleh orang banyak, dan bahkan Raja Nebukadnezar sendiri pun marah kepada mereka dan mau membunuh mereka. Kok sekarang terbalik, saudara-saudara? Kita melihat ini mujizat, bahwa ternyata ini terbalik. Akhirnya malah
kok Raja Nebukadnezar melakukan pembelaan di dalam hidupnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saya katakan di sini kita akan melalui banyak mujizat, karena sungguh bukan saat itu saja mujizatnya. Bukan hanya pada saat Raja Nebukadnezar mengeluarkan peraturan bahwa dia akan membela Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan siapapun yang menjelekkan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dimatikan. Tapi mujizat itu sudah terjadi di awal, seperti tadi kita pelajari. Saat Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke tunggu perapian, lah wong yang lemparinnya aja mati, mereka tidak mati. Lalu mujizat yang berikutnya, Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang, sedangkan yang dilempar tadi 3 orang. Lalu mujizat berikutnya, mereka keluar dari tunggu perapian itu masih hidup. Lalu mujizat tambahannya lagi, bukan cuma hidup, tidak sehelai rambut, sehelai baju pun terbakar, saudara-saudara. Dan dilanjutkan sampai kepada Raja Nebukadnezar mengakui Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego luar biasa. Bahkan juga melakukan pembelaan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Siapapun yang menjelekkan Allah Sadrak, Mesak, Abednego harus dihukum mati. Ini adalah mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Dan saudara percayalah, siapa yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka akan hidup melalui mujizat demi mujizat. Ulangan 10 ayat 21 berbunyi, dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Haleluya. Hal yang terakhir kita pelajari dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah perkenanan Tuhan ada buat kita yang percaya. Katakan amin. Saudara lihat dari Daniel 3 ayat yang terakhir, yaitu ayat 30, bagaimana setelah semua ini terjadi, ya, udah terbalik kan, dari tadinya Sadrak, Mesak mau dibunuh, tapi ternyata terbalik, dan akhirnya raja bukan saja memuji Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego, bukan saja mengeluarkan peraturan siapa yang menjelekkan Allah Sadrak, Mesak, Abednego akan dihukum mati. Bahkan ayat 30 mengatakan di sini bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego pun dinaikkan kedudukannya ke kedudukan yang tinggi, dipromosikan, saudara-saudara. Saudara, saat kita memuliakan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemuliaan bagi saya dan saudara-saudara. Tuhan akan memberikan perkenanan bagi saya dan saudara. Bahkan tangannya akan menjamah orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, tempat kita bekerja, majikan kita, bahkan musuh kita sekalipun Tuhan akan jamah, sehingga perkenanan Tuhan akan terjadi di sekeliling kita yang percaya. Katakan amin. Mazmur 84 ayat 12 berbunyi, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan akan memberikan perkenanannya kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara, mari dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego kita belajar untuk mendorong diri saya dan saudara-saudara supaya kita bisa melalui apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego juga lalui. Saya kira ini suatu yang luar biasa, saudara-saudara. Bukankah kita sangat rindu sekali melalui hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Untuk itu mari kita belajar untuk terus takut akan Tuhan, dan terus kita ingat bahwa Tuhan membela umatnya. Kenapa kita perlu takut akan Tuhan dan tidak perlu terlalu takut dengan yang lainnya, bukan dengan sok-sokan, bukan dengan arogansi, tetapi kita lebih takut kepada Tuhan dibandingkan takut kepada yang lainnya. Karena apa? Karena Tuhan membela umatnya. Dan mari kita terus membawa hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Maka kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia kepadanya, kita pasti akan melalui banyak mujizat dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan perkenanan Tuhan terus ada bagi saya dan seorang yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.